Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayunus Saida dengan NIM 4411141957 dari Biologi A 2019. Pada video kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai bab reseptor yang mempunyai tujuan untuk mengamati gejala aktivitas reseptor di mata, kulit, telinga, lidah untuk menentukan yang pertama itu area blind spot, yang kedua kepekaan dan distribusi reseptor di kulit, lalu yang ketiga lokasi sumber suara, dan yang keempat yaitu kepekaan atau variasi waktu dan distribusi reseptor di area lidah. Mari kita langsung ke praktikum yang pertama untuk menentukan area blind spot pada mata. Dan alat yang bahan yang dibutuhkan yaitu ada kertas karton yang bertandakan O dan plus, lalu ada penggaris dan tabel hasil pengamatan. Jadi cara kerja pada praktikum ini, kita meletakkan kertas bertanda plus dan O tersebut di depan mata probandus, kemudian mata kiri probandus itu nanti ditutup. Nah, probandus itu nanti akan memfokuskan penglihatannya pada tanda plus, namun tanda O ini masih terlihat. Kertas ini lalu nanti kita geser perlahan hingga mendekati mata, hingga tanda O-nya itu tidak terlihat lagi, dan penglihatan itu tetap fokus ke tanda plus. Jarak tersebut diukur dengan menggunakan mistar. Kemudian kertas digeser kembali mendekati mata dan tanda O akan terlihat kembali. Nah, jarak tersebut diukur dengan menggunakan mistar. Diberi jarak 40 cm dari mata kanan probandus, lalu akan perlahan-lahan mendekati mata dan kita lihat sampai tanda O nya menghilang, tidak terlihat lagi. Sudah kita ukur jarak ini 28 cm. Maju lagi sampai tanda O nya terlihat. Mas, udah terlihat? 24. Hilang? 24. Gitu ya. Maju lagi. Terlihat? 19. Baik, di praktikum kedua yaitu kita akan praktikum mengenai reseptor kulit. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada jarum, kemudian ada air dingin, lalu ada air panas. Kemudian juga ada tabel pengamatan. Nanti kita akan punya probandus bernama Izana. Kita akan buat bujur sangkar dengan sisi 2,5 cm di kulit probandus, yaitu di telapak tangan dan punggung tangan, lalu dibuat titik-titik sebanyak 25 buah. Kemudian jarum diambil lalu disentuhkan pada titik yang terdapat dalam bujur sangkar itu dan langsung diangkat. Jadi cukup disentuhkan saja. Kemudian kita tanyakan kepada probandus mengenai hal yang dirasakan seperti nyeri, hangat, dingin, dan sebagainya. Lalu kita catat hasilnya di tabel pengamatan. Jadi di tangan probandus telapak tangannya itu kita sudah membuat bujur sangkar dengan ukuran 2,5 kali 2,5 cm dengan 25 buah titik di tangannya. Kemudian untuk mengukur nyeri kita butuh jarum, lalu kita sentuhkan. Jadi cukup disentuhkan, bukan ditusuk ya. Kita coba langsung. Berapa? 3. 3. Dua. 4. 5. Lalu kita coba pada bagian punggung tangan probandus. 2. 2. 4. 2.
kedua kita mencoba dengan jarum yang telah dimasukkan ke dalam air panas, lalu kita sentuhkan ke bujur sangkar yang ada di telapak tangan Probandus. 3, 2, 3. Lalu kita coba juga pada punggung tangan Probandus dengan jarum yang telah diletakkan di air panas tadi. 3, 3, 2, 1, 3. Lalu selanjutnya kita mencoba menggunakan jarum yang telah direndam oleh air dingin. Kita coba di telapak tangan Probandus. 4, 2, 2, 3. Lalu kita coba juga di punggung tangan Probandus dengan jarum yang telah dicelupkan di air dingin. 4, 5. Yep. 2, 3. Baik, jadi kita masuk ke praktikum ketiga mengenai reseptor telinga. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada sumber suara, lalu penutup mata, kemudian ada tabel untuk memasukkan data hasil pengamatan. Jadi cara kerja praktikum ini yaitu kita akan menutup mata Probandus, kemudian dibunyikan sumber suara yang pada jarak 50 cm dari Probandus. Nah, posisinya itu divariasikan ada di depan, di atas kepala, di belakang, atau samping kepala. Nah, Probandus itu nanti akan menebak posisi sumber suara, setiap bunyi yang tadi diubah posisinya. Nah, data keakurasian jawaban Probandus nanti dicatat dalam tabel dan dihitung persentase jawaban yang akurat. Jadi kita sudah punya penutup mata dan kita akan menutup mata dari Probandus. Udah. Lalu kita akan membunyikan sumber suara berjarak 50 cm dari Probandus. Coba bunyikan. Benar. Atas. Salah. Pan. Benar. Atas. Benar. Kanan. Benar. Belakang. Benar. Atas. Benar. Kanan. Depan. Atas. Kiri. Benar. Benar, guys. Kita masuk ke praktikum terakhir yaitu mengenai reseptor lidah. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan ada penutup mata, kemudian tabel hasil data pengamatan, kemudian ada cotton bud, larutan manis, kemudian larutan pahit menggunakan kopi, kemudian ada larutan asin dan ada larutan asam. Jadi cara kerja pada ada stopwatch juga. Jadi cara kerja pada praktikum ini, sebelum perlakuan nanti Probandus diminta untuk berkumur untuk membersihkan area lidah, lalu ditutup matanya menggunakan penutup mata. Nah, nanti salah satu larutan yang tersedia diambil dengan menggunakan cotton bud,
Kemudian disentuhkan pada lokasi tertentu di lidah probandus. Nah, rasa larutan disesuaikan dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah. Nanti waktu yang dibutuhkan probandus untuk menyatakan rasa dicatat dalam tabel pengamatan. Nah, kemudian dengan cara yang sama, cotton bud disentuhkan pada lokasi reseptor tertentu, namun cotton bud disentuhkan pada lokasi reseptor yang tidak sesuai dengan teori distribusi reseptor di lidah. Nah, setiap selesai melakukan tes rasa, probandus selalu bergumur untuk membersihkan mulut dari larutan uji. Nah, kemudian hal tersebut diulangi dengan larutan lain yang tersedia, lalu catat hasil pengamatan tadi ke data tabel yang telah kita siapkan. Akan meminta probandus untuk menutup matanya dengan penutup mata. Kemudian kita akan memasukkan rasa manis dan cotton bud ini ke lidah probandus sesuai dengan teori rasa. Dan kita sudah siapkan stopwatch juga. Bisa tolong julurkan lidahnya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita akan mencoba rasa ini ke bagian yang tidak sesuai dengan teori. Bisa tolong julurkan. Nah, setelah kita selesai menguji dengan rasa manis, kita minta probandus untuk berkumur dan kita lanjut ke pengecap rasa pahit. Selanjutnya kita coba dengan rasa pahit. Bisa tolong julurkan lidahnya. Lalu kita coba ke area yang tidak sesuai dengan teori. Bisa tolong. Terus kita minta probandus untuk berkumur. Lalu kita coba rasa asin ke lidah probandus. Bisa tolong. Asin. Lalu kita coba ke yang tidak sesuai dengan teori. Bisa tolong sisir. Lalu kita minta probandus untuk berkumur. Kemudian kita coba larutan asam dengan jeruk ke lidah probandus. Bisa tolong julurin lidahnya. Bentar ya. Lalu kita coba ke daerah yang tidak sesuai dengan teori. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi bisa diketahui bahwa reseptor itu adalah penghubung antara dunia luar dan dunia di dalam tubuh. Reseptor ini mampu mengubah semua stimulus yang diterimanya menjadi stimulus listrik, dan reseptor ini punya beberapa karakteristik seperti tersusun dari sel reseptor yang dapat merespons stimulus dengan intensitas minimal, lalu strukturnya dirancang untuk menerima stimulus yang spesifik, lalu sel reseptor bersinaps dengan sel serabut saraf aferen, dan setelah itu impuls saraf diangkut sepanjang jalur saraf melalui batang otak dan diensefalon menuju korteks otak. Selanjutnya mengenai reseptor mata, jadi di retina mata itu ada sel batang yang akan terdepolarisasi saat gelap, lalu sel kerucut yang hanya terdepolarisasi saat ada cahaya, dan area blind spot. Nah, ini merupakan jalur syaraf penglihatan ke otak, dan di jalur ini tidak ada reseptor cahaya, sehingga bila bayangan jatuh di daerah ini, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata. Selanjutnya menuju ke reseptor kulit, yaitu bisa diartikan kulit itu alat indera yang memiliki stimulus rabaan, tekanan, dan suhu. Kulit ini memiliki ujung saraf sensorik yang terletak pada lapisan dermis. Jadi pada kulit itu ada reseptor panas, dingin, rabaan, dan tekanan. Panas oleh badan Ruffini, dingin oleh badan Krause, rabaan oleh taktil Meissner dan Markov-Ranvier, dan reseptor tekanan itu oleh badan Pacini. Selanjutnya yaitu fonoreseptor atau reseptor di telinga. Jadi reseptor yang menerima itu sel rambut atau fonoreseptor yang ada di koklea. Selanjutnya ada reseptor lidah. Jadi sel reseptornya itu berupa organon gustus. Nah, pada lidah, reseptor pengecap rasa pahit itu terdapat pada bagian pangkal, lalu pengecap rasa manis terdapat pada bagian ujung, dan pengecap rasa asin di bagian ujung dan tepi, serta pengecap rasa asam terdapat di bagian tepi lidah.
Baiklah, itu tadi praktikum mengenai bab reseptor. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.